Dengan memberikan kasih-Nya kepada manusia, Allah secara sukarela telah mengikatkan kebahagiaan akhirnya dengan kebahagiaan mereka. Bukan tanpa tujuan bahwa Alkitab terus-menerus berbicara tentang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan suami bagi umatnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebahagiaan Allah tidak akan lengkap sebelum semua orang yang Ia kasihi akhirnya terlepas dari masalah dosa, yaitu sampai semua anggota gereja Allah yang ditebus diselamatkan dan tidak berdosa lagi. Sebagai Allah, Ia sudah memiliki kebahagiaan yang sempurna tanpa manusia. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Ia tetap akan bahagia jika Ia membinasakan manusia setelah mereka berdosa. Akan tetapi, karena Ia telah menetapkan kasih-Nya atas orang-orang berdosa tertentu, dan ini berarti bahwa berdasarkan pilihan bebasnya sendiri, Ia tidak akan merasakan kebahagiaan yang sempurna dan lengkap sebelum membawa setiap orang yang Ia pilih ke surga. Akibatnya, Ia memutuskan bahwa sejak saat itu sampai selama-lamanya, kebahagiaannya bergantung pada kebahagiaan kita. Kita tahu bahwa tujuan Allah dalam segala sesuatu adalah kemuliaannya sendiri. Artinya, Ia harus dimanifestasikan, dikenal, dikagumi, dan disembah. Namun, ketika Allah menetapkan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang dipilihnya, Ia lakukan itu bukan hanya untuk kemuliaannya sendiri, melainkan juga untuk kesenangannya. Itulah sebabnya mengapa ada sukacita di surga ketika orang berdosa bertobat, dan mengapa ada sukacita berlimpah-limpah ketika Allah menentukan kita sempurna pada hari terakhir di hadapan hadirat-Nya yang kudus. Relasi umat Tuhan dibangun berdasarkan hubungan perjanjian dengan Allah. Pertama kali Allah menetapkan perjanjian ini dengan Abraham. Allah mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. semua orang Kristen mewarisi janji itu melalui iman kepada Kristus. Seperti pernyataan Paulus dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini adalah janji yang sangat besar, mencakup segala sesuatu. Seolah-olah Allah berkata, kamu akan memiliki semua atributku sebagai suatu keuntungan demi kebaikanmu. Seperti halnya, hal itu adalah milikku untuk kemuliaanku sendiri. Anugerahku, firman Allah, akan menjadi milikmu untuk mengampunimu. Kuasaku akan menjadi milikmu untuk melindungimu. Hikmatku akan menjadi milikmu untuk mengarahkanmu. Kebaikanku akan menjadi milikmu untuk melegakanmu. Kemurahanku akan menjadi milikmu untuk mencukupi kebutuhanmu. Dan kemuliaanku akan menjadi milikmu untuk memahkotaimu. Ini merupakan janji yang mencakup segala sesuatu. Sebab Allah menjadi Allah kita dan segala sesuatu adalah milik kita. Inilah yang dikerjakan Allah untuk orang-orang yang Ia kasihi. Terbaik yang Ia bisa. Dan ukuran terbaik yang sanggup Allah lakukan adalah kemahakuasaannya. Jadi, iman kepada Kristus memperkenalkan kita pada hubungan yang menyediakan berkat yang tidak dapat diukur, baik untuk masa sekarang maupun untuk kekekalan. Biar semua kebaikan yang telah Allah limpahkan dalam hidup kita dapat kita alami dan rasakan setiap hari, sampai dalam kekekalan nanti. Kita akan mengalami kepenuhan dan kesempurnaan dari semua janji dan kebaikan Allah. Tuhan memberkati.